Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di hari Minggu yang pertama di tahun yang baru ini kami boleh terus datang kepadamu dan memuji, menyembah, beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk 1 tahun yang sudah kami lewati. Dan kami hari ini memasuki hari kedua. Dan kami bersyukur Bapa, anugerah-Mu senantiasa baru buat kami. Anugerah-Mu yang senantiasa berkecukupan buat kami. Itulah yang mengiringi kehidupan kami Bapa. Dan kami datang memuji, menyembah dan dengan hati yang rindu mau mendengar Engkau berbicara sendiri kepada kami pribadi lepas pribadi ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menggerakkan kami, hati kami untuk meresponi firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadikan firman-Mu ini menjadi bagian dari kehidupan kami yang memimpin hidup kami. Dan kami boleh menjalankannya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami dan pakailah hamba-Mu yang dengan segala keterbatasan ini. Supaya firman-Mu boleh kami dengar dengan jelas. Dan kami boleh meresponinya dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru saudara-saudaraku. Senang memasuki tahun yang baru? Atau hati kita masih di tahun yang lama? Tahun yang baru, semangat baru, hari yang baru, anugerah yang baru, itulah yang mengiringi kehidupan kita. Ya, tetapi banyak sekali orang-orang dimasuki tahun yang baru ini bukan datang kepada Tuhan, tetapi mereka datang kepada apa? Kepada orang-orang pintar, kepada guru, kepada suhu, kepada apapun yang mereka inginkan. Mereka ingin mencari apa sih prediksi tahun ini untuk kehidupan mereka. Bagaimana pandangan yang berkuasa atas semuanya ini, atas kehidupan mereka di tahun yang baru ini. Lalu muncullah orang-orang yang pintar, ada guru atau suhu atau pengamat yang mulai kicaukan suara mereka. Mulai dari analisa yang berdasarkan rasio mereka, lalu pengalaman mereka, maka timbullah pakar-pakar ekonomi mulai memprediksi bagaimana keadaan ekonomi terutama di Indonesia pada tahun 2022 ini. Ya kan? Mereka merasakan bahwa mereka punya pengalaman banyak dan mereka bisa men-sharingkan dan mereka mulai mencari-cari apa sih yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Nah, namun seringkali prediksi itu membuat kita bukan semakin kuat, bukan semakin mantap di dalam memasuki tahun yang baru ini. Namun yang terjadi adalah prediksi-prediksi ini semakin membingungkan kita. Prediksi-prediksi ini semakin mengkhawatirkan kita. Lalu ada juga yang mengkaitkan dengan tahun ini, tahun 2022 ini dengan culture-nya Chinese. Culture Chinese mengatakan ini tahun ini adalah tahun apa? Tahun macan air. Lalu orang mulai mengkoneksi kalau macan air itu hubungannya dengan aku gimana? Kalau dengan tahun kelahiranku apakah akan ada kuat di dalam kehidupanku? Apakah aku akan semakin percaya di tengah-tengah kehidupan usahaku? Ya kan, dari ramalan-ramalan tentang itu sampai kepada setumpuk kartu. Tarik satu kartu dan ini menentukan kehidupanmu. Coba bayangkan ini sebenarnya benar atau enggak? Masa hidup kita cuma bergantung kepada setumpuk kartu. Dan kartu itu bisa membicarakan tentang kehidupan kamu yang akan datang ini. Nah saudara-saudaraku, semuanya apa tujuan sih sebenarnya orang melakukan banyak hal seperti itu? Ya kan, semua ini sebenarnya hanya ingin mencoba memuaskan pencarian jawaban semua orang atas satu pertanyaan. Tahun 2022 ini, saya gimana ya? Tahun 2022 ini, bagaimana kehidupannya akan datang ini? Nah setelah mendengar semuanya itu pikiran kita akan tambah kacau kalau lagi mendengar pada analis-analis yang gak karuan itu. Bagaimana kalau kita mendengar, wah tahun ini gak cocok dengan kamu. Tahun ini usahamu gak akan lancar. Nah bagaimana perasaan kita pada waktu kita mendengar perkiraan-perkiraan, ramalan-ramalan tentang hal itu. Nah saudara-saudaraku, kita harus hati-hati di dalam menjalani hari-hari kita. Ya lalu bayang-bayang kesulitan itu mulai muncul menghantui kita di dalam kehidupan. Oh ya, dari awal tahun saya sudah diprediksikan akan mengalami banyak halangan, akan banyak hambatan.
Ya kan, lalu sepanjang tahun itu dia dipenuhi dengan rasa khawatir, hidup yang penuh galau. Lalu banyak perasaan-perasaan itu membuat dirinya itu semakin bergumul tentang kehidupannya. Lalu dicocokkannya juga dengan hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. COVID-19, bagaimana dampak yang sangat besar di dalam kehidupan manusia, bagaimana COVID-19 ini menghasilkan varian-varian yang baru lagi, bagaimana itu terjadi. Ya kan, lalu apalagi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, penderitaan, sakit penyakit, usaha yang belum pulih benar, lalu masalah keluarga, masalah pekerjaan, perekonomian yang nampaknya masih suram di depan, dan banyak pergumulan-pergumulan lainnya di dalam kehidupan kita. Akhirnya ini setelah mendengar kabar yang tidak menyukakan hati ini, kita makin tambah down, kita makin tambah tidak bisa move on di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana kita menanggapi tahun yang baru ini, tahun 2022? Apakah ada kebaikan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Nah, sebagai orang percaya, jelas hidup kita tidaklah berdasarkan pada apa kata orang, tetapi kita harus mencari apa kata Tuhan untuk kehidupan kita, untuk diri kita. Jadi kita jangan terlalu peduli akan perkataan orang lain, yang kita cari adalah firman Tuhan. Dan pada hari ini saya ingin mengajak kita bertemu dengan seorang tokoh di Alkitab, yaitu tokoh Yosua. Kita tahu Yosua ini adalah seorang tokoh yang sangat punya pemikiran yang positif. Bagaimana saya katakan hal itu? Masih ingat cerita Yosua di dalam Kisah 12 pengintai? Dia dengan penuh positif, dia penuh keberanian, dia katakan ayo kita masuk, kita pergi mengintai, kita ingin lihat apa yang terjadi di kota tersebut. Tetapi pada perikop yang akan kita baca ini membuat dia jadi berubah. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Kita baca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Mari kita sama-sama membacakannya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara-saudaraku, setelah 40 tahun memimpin bangsa Israel, Musa sampai penghujung kehidupannya, Musa meninggal. Lalu bangsa Israel menangisi Musa di dataran Moab sampai 30 hari. Itu bisa kita baca di kitab Ulangan pasal 34 ayat 8 tersebut. Nah, pada waktu Musa meninggal, Tuhan menetapkan siapa yang akan memimpin bangsa Israel, yaitu Yosua yang akan memimpin bangsa Israel. Yosua itu adalah abdi Musa,
asistennya Musa kalau bahasa gaul sekarang ya. Nah, menggantikannya itu memimpin bangsa Israel ke negeri yang dijanjikannya. Nah, bagaimana kira-kira perasaan Yosua pada saat dia dipilih, ayo Yosua kamu yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Coba kita bayangkan bagaimana pemikiran kita kalau kita yang menjadi Yosua pada saat itu. Lalu kita mungkin akan bertanya kalau kita bisa hidup di zaman itu, di zamannya Yosua, dan kita akan bertanya, Yosua bagaimana? Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana pemikiran kamu? Bagaimana planningnya kamu? Bagaimana rencana kamu di dalam memimpin bangsa Israel tersebut? Bagaimana kalau kita menjadi Yosua? Apa jawaban saudara-saudaraku? Apakah ada yang berani mengatakan, wah luar biasa saya dipilih menjadi ketua, saya dipilih menjadi kepala yang memimpin bangsa Israel? Ataukah ada yang menjawab, gak mungkinlah, siapalah aku ini? Ya kan? Enggak lah bangsa Israel, Musa pimpin aja, begitu luar biasa pun banyak yang tidak taat kepada dia. Apalagi saya. Nah saudara-saudaraku, kita mengerti nggak akan pergumulan di dalam diri Yosua tersebut. Banyak pemikiran-pemikiran yang muncul di dalam kehidupannya, pada waktu dia dipilih, Tuhan mengatakan kepada dia, engkau yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan tersebut. Saudara-saudaraku, ada seorang penulis namanya Robert Schuller. Dia menulis sebuah buku Badai Pasti Berlalu. Di dalam bukunya tersebut dia mendaftarkan 10 kemungkinan jawaban sewaktu seseorang diberi pertanyaan, bagaimana keadaanmu hari ini? Nah, kita mulai dari hal yang paling hebat sampai kepada jawaban yang paling pesimis ya gitu, yang paling optimis. Sensasional, luar biasa sekali ya, sensasional. Lalu yang nomor 9, mengesankan. Bagaimana perasaanmu hari ini? Mengesankan sekali. Bagaimana keadaanmu hari ini? Luar biasa. Seringkali kita dipanggil, ayo jawab bagaimana keadaanmu hari ini. Kita seringkali mengatakan luar biasa. Anak sekolah minggu, yes, luar biasa, puji Tuhan. Ya kan? Lalu apa lagi yang terjadi? Pada waktu ditanya orang, ada yang mengatakan wah hebat, hari ini hebat, luar biasa sekali. Ada yang mengatakan baik. Lalu makin turun, cukup baiklah, not bad. Kalau Inggris mengatakan so-so. Lalu yang mengatakan, ya lumayan lah ya. Lalu yang lebih pesimis lagi, bagaimana keadaanmu hari ini? Mengerikan sekali. Anda juga akan berkata begitu kalau Anda ada di posisi saya. Lalu ada juga yang mengatakan, pada waktu ditanyakan, bagaimana keadaanmu hari ini? Dia akan marah, mengungkapkan kekesalan hatinya, kekecewaan di dalam dirinya, dan dia akan mengeluarkan sumpah serapah. Dan yang terakhir, pada waktu ditanyakan bagaimana keadaanmu hari ini, pada waktu dia menghadapi kehidupan yang tidak baik, dia akan diam. Dia akan mulai bibir bergetar. Dia akan menunjukkan sikap yang mengeluarkan air mata, kecewa akan hidupnya, putus asa di dalam kehidupannya, dan dia merasa sedih sekali, lalu merasa bahwa hidup ini tidak ada artinya bagi dia. Nah saudara-saudaraku, kita ada di nomor berapa hari ini? Bagaimana keadaanmu hari ini? Bagaimana keadaan Yosua pada hari ini, pada waktu ditanyakan, Yosua kamu pimpin bangsa Israel, Musa sudah meninggal, ayo kamu yang pimpin. Bagaimana kira-kira perasaan Yosua pada saat itu? Saya ingin mengajak kita untuk mengenal kondisi Yosua lebih dalam lagi. Siapa sih Yosua? Yosua adalah orang kecil yang berada di bawah kesuksesan seorang yang besar. Ya kan, dari ayat pertama sampai ayat kedua di sana dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Dia dibawa bayang-bayang seorang tokoh yang begitu luar biasa, tokoh yang memimpin bangsa Israel keluar, bagaimana dia bertemu dengan Firaun, bagaimana dia bergumul dengan segala cara untuk membawa bangsa Israel keluar.
Di mata bangsa Israel dia adalah seorang tokoh yang luar biasa sekali. Walaupun dia sering marah kepada bangsa Israel. Tetapi bagaimana pandangan mata bangsa Israel itu terhadap Musa itu adalah seorang tokoh yang luar biasa. Dan kita menyaksikan sendiri pada waktu Musa meninggal bagaimana mereka meratapi kepergiannya Musa di dalam kehidupan ini. Nah itu adalah Yosua, orang kecil yang berada di bawah kesuksesan seorang yang besar. Lalu yang kedua, Yosua itu adalah orang kecil yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab yang luar biasa besar. Dia seorang yang kecil kalau selama ini dia tidak dianggap apa-apa, yang selama ini dia cuma pengikut Musa, yang selama ini dia cuma mengerjakan hal-hal kecil saja. Tetapi hari itu dia diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang luar biasa besar. Tuhan katakan, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bagaimana perasaan kita pada waktu mendengar hal itu? Ya Tuhan, mungkin janjinya lu hanya kepada Musa doang. Kamu tidak janji kepada saya. Ya kan, Musa sih kuat, Musa sih pintar, Musa sih lebih baik daripada aku. Aku siapa? Dan aku diberi tanggung jawab yang luar biasa besar ini. Nah Yosua mungkin berpikir seperti itu. Lalu yang ketiga, siapa Yosua? Yosua itu adalah orang kecil yang diberikan janji yang luar biasa. Akan senyum kemenangan, yaitu masuk ke tanah perjanjian. Dari ayat keempat sampai kelima yang kita baca tadi, saya bacakan buat saudara-saudaraku. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu ayat ke-4 sampai ke-6, ya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah bagaimana kira-kira perasaan Yosua? Kitab suci tidak menggambarkannya secara terperinci bagaimana pergumulannya. Tetapi di dalam firman Tuhan yang kita baca itu mencatat bahwa Tuhan menyatakan janjinya kepada Yosua. Tuhan menyatakan penyertaannya kepada pemimpin baru itu. Ya kan? Dari tadi saya katakan Yosua mungkin khawatir. Yosua mungkin risau. Yosua mungkin memikirkan bagaimana dia bisa hidup tanpa Musa. Bagaimana dia bisa pimpin tanpa Musa. Lalu apa yang harus dilakukannya sebagai seorang pemimpin yang baru? Ya, apakah bangsa itu akan mengikuti dirinya seperti mereka mengikuti Musa? Musuh bagaimana yang akan dia hadapi di dalam memimpin bangsa Israel tersebut? Ulangan 7 ayat 1 di sana dikatakan, musuh bangsa Israel itu lebih banyak dan lebih kuat. Israel tak pernah sekelas dengan mereka. Nah kita bayangkan, Alkitab sendiri mencatat bahwa di dalam kehidupan bangsa Israel mereka menghadapi banyak sekali musuh-musuh. Musuh yang lebih banyak dari mereka, musuh yang lebih kuat dari mereka. Siapakah itu bangsa Israel? Maka dikatakan bahwa Israel itu tak sekelas dengan mereka. Dan mungkin sederet pertanyaan-pertanyaan lain itu muncul di dalam pemikiran Yosua tersebut. Mungkin Anda mengatakan bagaimana musuh tahu kalau Yosua itu bergumul. Saya ingin mengajak kita menghitung berapa kali Tuhan katakan, Tuhan tegaskan supaya Yosua bisa yakin dan percaya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Di dalam ayat yang kita baca itu dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu sampai diulang 3 kali. Itu untuk meyakinkan kepada Yosua bahwa Yosua jangan takut, jangan khawatir. Kuatkan, teguhkanlah hatimu, dan itu diulang-ulang terus sebanyak 3 kali. Bagaimana satu pernyataan yang kita dengar itu berulang-ulang kali, berarti pernyataan itu kuat sekali, penting sekali, dan itu bisa menguatkan kita. Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Nah saudara-saudaraku, bagaimana keadaan kita hari ini?
Pada waktu saya memikirkan tentang Yosua, mungkin saya juga akan menjawab dari skala 10 tersebut, dari 1 sampai 10. Mungkin saya juga akan mengatakan, mengerikan. Aku akan memilih nomor 3. Mengerikan sekali apabila aku berdiri di posisi Yosua. Apa yang akan saya lakukan di dalam kehidupan ini? Bunda Teresa mengatakan satu pernyataan, saya mengerti bahwa Tuhan tidak akan pernah memberi sebuah kepercayaan melebihi kemampuan saya. Harapan saya hanyalah agar Tuhan tidak terlalu berlebihan mempercayai saya. Saya baca sekali lagi. Saya mengerti bahwa Tuhan tidak akan pernah memberi sebuah kepercayaan melebihi kemampuan saya. Harapan saya hanyalah agar Tuhan tidak terlalu berlebihan mempercayai saya. Nah, Bunda Teresa juga mengatakan, Tuhan jangan terlalu percaya saya loh ya. Kemampuan saya itu terbatas. Apa yang bisa saya lakukan itu terbatas. Jangan terlalu berlebihan. Jangan berlebihan melihat akan kemampuan saya. Saya ini cuma manusia biasa. Tetapi dia katakan di awalnya itu apa? Dia mengerti bahwa Tuhan tidak akan pernah memberi sebuah kepercayaan melebihi kemampuan saya. Tuhan tahu bagaimana kemampuan dia. Tuhan tahu apa yang biasa dia kerjakan. Maka Tuhan menempatkan Bunda Teresa itu di dalam pelayanan yang seturut dengan pimpinan Tuhan. Dan itu membuatnya dia berhasil. Dan Yosua mungkin hari ini merasa bahwa Tuhan memang sudah terlalu berlebihan dalam mempercayai dirinya untuk melanjutkan satu kesuksesan besar dari orang yang besar itu, yaitu Sang Musa, dan membawa Israel itu menuju pengenapan janji Tuhan, yaitu masuk ke tanah Kanaan. Nah, tentunya di sana pasti ada rasa takut, ada rasa tawar, ada rasa kecut hati, ada merasa diri ini saya siapa sih ya? Saya ini bukan siapa-siapa. Ketika dia mendengar kepercayaan yang begitu besar itu disematkan di dalam pundaknya. Saudara-saudaraku, hari ini Allah bukan cuma menunjuk Yosua, lalu meninggalkan dia bergumul sendiri dengan segala pergumulannya. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepada dia melalui perikop yang kita baca itu. Saya ingin mengajak kita melihat 7 cara Tuhan untuk memerangi daya negatif yang mungkin muncul dalam diri Yosua itu. Yang pertama, seperti yang saya katakan di sana dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Berapa kali kata-kata itu muncul? 3 kali di dalam 9 ayat ini. Lalu yang kedua, Tuhan juga katakan apa? Bertindaklah hati-hati. Yang ketiga Tuhan katakan apa? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lalu perkatakanlah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Jangan kecut dan tawar hati. Yang terakhir yang paling indah. Aku, Tuhan, akan menyertaimu senantiasa. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu bukan berarti bahwa aku yuk kuat dan lu teguhkan hatimu pergi perang, pergi masuk ke tanah Kanaan. Lalu pergi sendiri jalanin itu. Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Tetapi Tuhan katakan pada waktu kamu kuat, kamu teguh, kamu kuat masuk ke dalam itu. Ya kan? Tuhan juga menyampaikan yang berikutnya yaitu bertindak hati-hati ya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Perkatakanlah firman Tuhan. Apa yang kamu ucapkan kepada bangsa Israel itu adalah firman-Ku. Adalah kata-kataku bukan kata-katamu. Lalu kamu sendiri renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Lalu pada waktu kamu sudah tahu, sudah mantap bahwa aku berbicara kepada kamu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Jalanin panggilanmu itu. Aku Tuhan akan menyertaimu selama. Nah saudara-saudaraku, pada waktu kita berpikir seperti itu, pada waktu kita diberikan kata-kata itu, bagaimana perasaan kita. Dari satu situasi yang sulit, yang galau dengan banyak kemelut di dalam pikiran kita itu menjadi satu orang yang lebih pesimis, lebih optimis ya. Karena apa? Tuhan menyertai aku. Nah saudara-saudaraku, bagaimana kehidupan kita? Bagaimana keadaan kita hari ini? Mari kita pikirkan semua kehidupan kita ini. Memasuki tahun yang baru ini, bagaimana kita menghadapi tahun ini.
Ya mungkin kita sama seperti Yosua yang mungkin memiliki ketakutan, mungkin memiliki perasaan kecewa, mungkin kita memiliki kecut, tawar hati, bahkan sakit di hati ini. Kita mungkin merasakan semua keterpurukan akibat dari COVID-19 ini. Kita tidak punya pekerjaan. Tahun lalu tidak punya kerjaan. Tahun 2019, tahun 2020, kerjaan masih ada. Lalu kita mengira bahwa COVID itu sebentar aja lah ya. Seperti flu, seperti pilek itu sebentar aja udah hilang. Tetapi gak hilang-hilang. Memasuki tahun 2021, makin parah. Varian baru makin muncul. Lalu tidak punya kerjaan. Di PHK. Bagaimana kehidupan ini? Keluarga masih harus makan. Kehidupan masih harus terus dijalanin. Mungkin ada orang yang bergumul dengan permasalahan-permasalahan seperti itu. Lalu yang berbisnis juga mengatakan usaha tidak jalan. Apa yang mau saya lakukan? Ada yang mengatakan saya tidak punya pemasukan bulanan yang tetap. Saya bergantung kepada bagaimana ada kerjaan, ya syukurlah ada sedikit tambahan uang masuk. Mungkin banyak orang yang bergumul dengan keadaan ini di hari ini, di saat ini. Mungkin juga ada yang banyak bergumul tentang krisis keluarga. Mungkin juga ada orang yang kehilangan orang yang dia kasihi di dalam tahun ini. Tahun yang lalu bukan tahun ini ya, tahun yang lalu yang baru kita lewati. Ya kan? Anggota keluarga yang sangat disayangi, yang dikasihi, pulang ke rumah Bapa di surga. Lalu apa lagi? Semua kegagalan, semua kekalahan di dalam hidup ini, semua keletihan itu bukan cuma fisik doang, tetapi keletihan di dalam hati kita, makan hati saudara-saudaraku. Bagaimana kita menghadapi hari-hari ke depan itu? Seringkali perasaan-perasaan itu membuat kita berhenti, stagnan. Berhenti di tempat kita tidak bisa bergerak. Karena apa? Karena itu membuat kita semakin down, semakin berpikir, semakin galau, semakin tidak bisa bergerak. Akhirnya apa? Kita memasuki tahun baru dengan pesimis. Kita mengharapkan sesuatu yang baik, tetapi yang tidak baik itu yang terus menghantui kita. Dan kita terus membawa perasaan-perasaan itu sepanjang jalan hidup kita. Nah saudara-saudaraku, Tuhan tidak menginginkan kita hancur karena pemikiran-pemikiran negatif itu. Tuhan ingin kita melawan dan memerangi semua daya negatif yang hadir di dalam diri. Seperti Yosua, Tuhan mengatakan hal seperti itu. Dan hari ini Tuhan juga mengatakan hal yang sama kepada kita. Jangan takut, aku menyertaimu selamanya. Jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berjalanlah bersama dengan aku. Nah saudara-saudaraku sekalian, bagaimana keadaan kita hari ini? Tidak mengapa kalau kita jujur di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan aku takut di dalam tahun ini. Tuhan aku sakit hati. Tuhan aku kecewa sekali. Aku terpuruk. Aku mengharapkan untuk lebih baik tetapi tidak dapat. Aku merasa telah gagal. Tetapi Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, kalau dia mengatakan kepada Yosua, teguhkan, kuatkan hatimu, jalanlah bersama dengan aku. Tuhan juga mengatakan hal yang sama kepada kita. Tuhan juga mengatakan, teguhkanlah kakimu, kuatkanlah hatimu, berjalanlah bersama saya. Jangan lihat kiri kanan, lihat ke depan, lihat kepada saya. Fokus kepada saya akan memimpin hidupmu. Dengar suara Tuhan yang membawa kita untuk semakin dekat dengan Dia. Nah saudara-saudaraku, setelah perikop ini, apa yang terjadi dengan Yosua? Apakah Yosua gagal? Apakah Yosua mengatakan, enggak deh Tuhan, aku menyerah deh, aku meninggalkan panggilanmu deh? Tidak saudara-saudaraku. Yosua mendapatkan penguatan itu, dia jalanin hari-harinya. Melangkah bersama dengan Tuhan. Karena dia sadar siapa yang pimpin hidupnya ini. Nah kita juga, apakah kita sadar bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita? Apakah kita melangkah dengan berani berjalan bersama Tuhan? Kehidupan ke depan kita tidak tahu. Kehidupan ke depan kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi. Kita tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi ke depan.
Tetapi itulah iman yang kita pegang, iman yang teguh, iman perjalanan iman itu, yaitu sesuatu yang tidak kita lihat tetapi kita percaya ada pengharapan yang indah di depan. Karena kita punya Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 31, di sana dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ini orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan itu seumpama mereka raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudaraku, apapun yang kita hadapi hari ini, bagaimana keadaan kita hari ini, kita pegang janji Tuhan. Kita akan terbang bagaikan raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena ada Tuhan yang menguatkan kita. Tuhan yang mengatakan kepada kita, jangan takut, aku akan menyertaimu selamanya. Saudara-saudaraku, apakah kita meresponin panggilan Tuhan untuk kehidupan kita? Pada waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan sudah meletakkan banyak tujuan-tujuan, banyak rancangan-rancangan indah. Memasuki tahun 2022 ini Tuhan juga meletakkan banyak rancangan indah di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan yang tidak menentu ini, apakah kita takut atau kita katakan, Tuhan, aku mau kuat, aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Aku pegang janjimu, Engkau yang menciptakan aku, Engkau yang akan membawa aku melewati kehidupan ke depan. Inilah perjalanan iman kita, saudara-saudaraku. Seperti lagu ini, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Biar bumi bergoncang, biar badai menerpa, ku akan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita tetapkan hati kita juga. Apapun yang terjadi di depan, ada Tuhan yang menyertai. Mari kita meresponin panggilan Tuhan kepada kita. Meresponin firman Tuhan kepada kita di hari ini. Mari kita katakan, ya Tuhan, aku mau terbang tinggi bersama dengan Engkau. Mari kita nyanyi. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saudara-saudaraku, beranikah kita mengatakan hal seperti ini? Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Tetapi aku akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Mari kita sama-sama berdiri. Kita nyanyikan ini, kita tekadkan, kita persembahkan diri kita kepada Tuhan. Aku mau berjalan bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia.
Saudara-saudaraku, aku akan mendoakan kalian dimanapun Anda berada. Mari kita ambil waktu sesak berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, aku seperti Yosua. Aku ada di hadapan-Mu, aku bergumul ini dan itu. Katakan, nyatakan pergumulan-Mu di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, hidup kami bagaikan Yosua juga. Kami ini adalah orang yang kecil, orang yang tidak bisa apa-apa. Tetapi Engkau meletakkan tujuan yang mulia, tujuan yang indah di dalam kehidupan kami pada waktu kami diciptakan. Dan di dalam kehidupan kami Engkau telah meletakkan banyak rancangan-rancangan indah. Namun seringkali di dalam menghadapi masa depan kami khawatir, kami takut, kami gentar. Tetapi hari ini Engkau menguatkan kami bersyukur Tuhan. Biarlah perkataanmu kepada Yosua itu ditujukan kepada kami juga. Kami mau kuat, kami mau tegar, kami mau move on, kami mau berjalan bersamamu. Kami tidak takut apapun karena janjimu, Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami. Tuhan, mungkin ke depan usaha masih tidak bagus. Mungkin pekerjaan masih tidak ada. Mungkin pendapatan masih belum lancar. Mungkin masih banyak hal yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan ke depannya. Tetapi kami tidak takut Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami seumur hidup kami ini kepada Tuhan. Kami mau bergerak terus, kami mau berjalan terus bersama dengan Engkau. Pimpin kami Tuhan, pimpin anak-anak-Mu semua. Jemaat yang Engkau kasih Tuhan, Engkau sendiri yang sertai. Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, Engkau pegang mereka, Engkau kuatkan mereka, Engkau bawa mereka melangkah lebih tinggi bersama dengan Engkau Tuhan. Dan pada waktu mereka hanya fokus kepada Engkau, mereka menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan mereka itu dibawa melangkah lebih tinggi bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa buat pengharapan yang begitu indah. Dan kami aminkan pengharapan itu karena janji-Mu, anugerah-Mu senantiasa baru setiap hari. Dan anugerah-Mu itu senantiasa berkecukupan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku.